Baik, mari kita satu di dalam doa. Sikaralabataka ya sandala ya sanda ya siki. Urama baba ya siki ralama ya sandala ya sanda. Oh siarama baba ya siki. Kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari ini di menara doa segala bangsa. Tuhan, kami menyerahkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami mohon Tuhan ada urapan kuasa Tuhan. Pernyataan-pernyataan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, Engkau nyatakan pagi hari ini. Akan firman Tuhan. Mohon kami taruh ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah roh-Mu yang nampak. Bukan hidup kami yang nampak Tuhan. Kami taruh ke dalam tangan kuasa Roh Kudus hari ini. Supaya Engkau terus berbicara atas hidup kami. Kirabata kaya sandalas. Tuhan, kami serahkan firman Tuhan. Mohon supaya Engkau mengurapi kami semua, hamba-Mu, bahkan kami semua saat ini pagi hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan menyinari hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan bersyukur menyerahkan firman Tuhan pagi ini. Haleluya. Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi semua. Shalom Bapak. Shalom, selamat pagi, Pastor Heri. Salam sejahtera selalu di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Menara MDSB Kamu mimpi? bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan pagi hari ini. Dan ini saya luar biasa Bapak Ibu, menikmati hadirat Tuhan. Dari awal sampai saat ini, saya berpikir bahwa memang Tuhan itu luar biasa. Ya, Tuhan itu selalu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Saya pribadi merasakan pagi hari ini sukacita yang sangat luar biasa, melimpah-limpah di dalam hidup saya. Dan saya berpikir ini sangat-sangat luar biasa yang saya terima pagi ini. Ada banyak sekali yang saya bisa terima melalui kuasa kebangkitan Tuhan, melalui kuasa dari Tuhan. Baik, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, Bapak Ibu sudah tahu nama saya, Heri. Saya melayani di Serang, ya di kota Serang, dan puji Tuhan, Tuhan masih mempercayakan kami untuk bisa melayani di sini. Dan saya bersyukur karena Tuhan masih mau memakai dan menolong kami di sini. Baik, tema saya pada hari ini adalah kenaikan Yesus. Bapak Ibu mungkin bertanya-tanya, kenapa kok Pak Heri mengambil tema kenaikan Yesus, sedangkan ini sementara kita bulan yang akan datang kita menghadapi Paskah. Tapi memang ini yang Tuhan taruh buat saya di bulan-bulan ini Bapak Ibu ya. Dan saya juga mempersiapkan untuk gereja kami ya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, saya coba mencatat di dalam Alkitab bahwa di perjanjian lama ada dua orang yang Tuhan angkat hidup-hidup ya. Yang pertama Henok dan kemudian Nabi Elia. Ini sangat sesuatu perbuatan yang sangat ajaib yang Tuhan lakukan bagi orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk bisa naik ke surga. Nah di perjanjian baru ini sangat unik dan sangat luar biasa kejadian waktu Yesus naik ke surga. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita sedang menghadapi, tadi kita sudah berdoa, Pastor Yeskiel sudah mengajak kita untuk mendoakan keadaan, situasi, dan kondisi saat ini yang sedang terjadi di dunia luar kita, Bapak Ibu. Dan ini sangat mencekam. Orang katakan, para politikus katakan bahwa kalau ini terjadi akan memicu perang dunia ketiga. Dan ini Bapak Ibu, itulah sebabnya kita perlu betul-betul mendoakan keadaan, situasi, dan kondisi saat ini. Dan sedang berdampak kepada kita semua saat ini.
barang-barang yang saat ini sudah mulai naik oleh karena situasi ini Bapak Ibu ya. Kebutuhan pokok ekonomi sudah mulai naik Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita memang perlu untuk mendoakan bangsa kita supaya terhindar dari semua itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, dan pertanyaan mungkin berikutnya Bapak Ibu, kenapa mesti kenaikan Yesus sedangkan kita masih menghadapi bulannya akan datang tanggal 15 ada Paskah Bapak Ibu ya, ada kematian Tuhan. Tetapi ada beberapa poin-poin penting yang saya coba lihat dari firman Tuhan ini. Kenapa kenaikan Yesus? Bapak Ibu, saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan di Injil Lukas pasal yang ke-24. Ayat yang ke-50 sampai ayat yang ke-51, 52, dan 53. Kami akan berangkat dari ayat ini Bapak Ibu. Sangat sederhana ayat ini, tetapi banyak makna buat saya. Banyak diberkati waktu saya membacakan firman Tuhan ini Bapak Ibu. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan ini. Kenaikan Yesus judul perikopnya. Ayat yang ke-50, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Kalau kita lihat satu Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18 dikatakan, ayat yang ke-11 dikatakan, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu tema kita, tema kami, kenaikan Yesus ke sorga. Bapak Ibu, ada beberapa hal yang saya coba lihat sebelum Yesus naik ke sorga. Sebelum Yesus terangkat ke sorga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, ada dikatakan ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Ya. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, apa yang terjadi pada saat Yesus sebelum terangkat ke sorga? Bapak Ibu, dikatakan ayat yang ke-50 dikatakan, di situ ia mengangkat tangannya. Kemudian Yesus memberkati murid-muridnya. Bapak Ibu, kenapa Yesus memberkati murid-muridnya? Pasca Yesus naik ke sorga, pasca Yesus tinggalkan mereka untuk naik ke sorga, pergi duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus, ini penting kita renungkan pada saat ini, pada pagi hari ini. Karena berkat itu datangnya dari Yesus sendiri, bukan datang dari kita. Amin. Itu berbicara berkat bukan cuma uang. Ya rabalabaya siki. Bukan cuma kita berkat, oh kita dipenuhi, lumbung-lumbung kita diberkati Tuhan. Bukan cuma itu. Tetapi ada banyak sekali tipe model berkat Tuhan yang Tuhan tinggalkan buat murid-muridnya. Bahkan buat kita semua pada pagi hari ini. Berkat kesehatan. Amin Bapak Ibu. Berkat tubuh kita. Mungkin ganteng, mungkin cantik dan sebagainya. Tetapi itu semua di luar Bapak Ibu. Yang saya mau katakan Bapak Ibu, pagi hari ini. Engkau diberkati oleh Tuhan. Murid-murid diberkati oleh Tuhan.
Karena Yesus tinggalkan berkat itu buat kita, buat mereka yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, mungkin orang lain bertanya-tanya. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kan juga mereka yang tidak percaya diberkati Tuhan. Saya bilang, no, itu tidak sama Bapak Ibu. Saya katakan, ini tidak sama dengan apa yang kita terima dari Tuhan, saya bilang. Ya, tegas saya bilang, tidak sama. Kenapa? Karena berkat keselamatan yang paling utama itu yang kita terima, Bapak Ibu. Tuhan berjanji, ya. Amin, amin. Tuhan berjanji mereka yang percaya, mereka yang mendapat keselamatan. Di dunia ini banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ya. Kita diberikan kesempatan untuk percaya kepada Yesus, beriman sungguh-sungguh pada Yesus. Dan banyak sekali orang yang tidak percaya kepada Dia. Nah, itulah yang membedakan kita dengan mereka. Saya katakan tegas. Kita beda dengan mereka. Kenapa? Karena kita terutama dapat berkat keselamatan yang dari Tuhan. Ini penting buat kita, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya melulu berbicara tentang uang. Ingat Bapak Ibu, bukan berbicara juga tentang kesehatan. Tetapi ingat, yang paling utama adalah berkat keselamatan yang ditinggalkan oleh Yesus bagi mereka yang betul-betul percaya kepada Tuhan. Itu yang paling utama, Bapak Ibu. Dan saya yakin, Bapak Ibu, kita semua di tempat ini, kita percaya dan kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Kalau sebabnya sekalipun dunia ini bergoncang, dikatakan oleh firman Tuhan. Sekalipun dunia ini runtuh, tapi orang-orang percaya akan diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dengan, setelah dia berpisah terangkat ke surga, Bapak Ibu. Dikatakan kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini kita semua ini adalah orang-orang saksi Kristus. Sekalipun saya tidak melihat dengan mata saya bahwa Yesus sedang naik ke surga pada waktu 2000 tahun yang lalu. Mungkin hanya murid-murid pada saat itu yang melihat Yesus sedang naik terangkat ke surga. Tetapi saya yakin ini adalah peristiwa yang sangat luar biasa yang pernah terjadi di muka bumi ini. Saya yakin dan percaya bahwa ini adalah sesuatu hal yang luar biasa yang pernah terjadi di muka bumi ini. Itulah sebabnya saya sangat-sangat yakin, saya sangat-sangat percaya bahwa berkat yang Tuhan tinggalkan itu adalah nyata bagi mereka yang percaya kepada Dia. Thank you, Jesus. Kira bata kaya sikira baba bayasan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita lihat selanjutnya dikatakan ketika Ia sedang memberkati mereka sebelum Yesus terangkat ke surga. Ketika Yesus sedang memberkati mereka. Bapak Ibu coba kita lihat. Ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, Ia berpisah. Ini peristiwa yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Saya coba membayangkan, Bapak Ibu, apabila pada saat itu kami ada, kita semua ada, betapa luar biasanya kita melihat Yesus yang sedang naik terangkat ke surga. Betapa luar biasanya kita melihat bahwa Yesus betul-betul naik ke surga dan meninggalkan berkat buat kita. Dikatakan mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah Tuhan. Kemudian waktu mereka pulang ke Yerusalem, mereka pulang sangat bersuka cita. Bapak Ibu yang dikasih dalam ini penting buat kita. Waktu Yesus memberkati murid-muridnya, mereka sujud menyembah Yesus. Ini penting sekali buat kita. Mereka sujud menyembah Yesus. Kemudian setelah Yesus terangkat ke surga, mereka pulang
dengan sangat bersukacita. Ini yang paling penting buat kita Bapak Ibu. Bersukacita. Kenapa? Karena dengan bersukacita kita kehilangan amarah. Amin. Dengan bersukacita kita kehilangan emosional kita. Dengan bersukacita kita kehilangan yang namanya kesombongan dalam hidup kita. Dengan bersukacita kita kehilangan yang namanya sombong di dalam segala hal, sikiralah batak. Karena kita bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu pernah merasakan sukacita? Kalau orang yang merasakan sukacita di dalam hidupnya, maka apapun yang menjadi masalah di belakangnya, dia akan tetap naik dan naik, lurus ke depan. Sekalipun bergolak, bergoncang masalah kita, tetapi dia akan tetap tersenyum. Dia akan tetap tersenyum. Kenapa? Karena ada sukacita yang Yesus tinggalkan buat kita. Ada sukacita yang Tuhan Yesus tinggalkan buat murid-muridnya. Dan itu berdampak bagi kita mereka yang percaya kepada Dia. Dampaknya sungguh sangat luar biasa. Tidak terkecuali siapapun yang percaya kepada Dia, dampaknya akan membawa berkat buat kita Bapak Ibu. Saya sudah merasakan betapa waktu kita bersukacita, waktu kita membawa sukacita itu, maka Tuhan menolong semuanya. Maka Tuhan memberkati semuanya. Saya sudah merasakan. Saya tidak mau katakan ini kalau saya tidak merasakan betapa indahnya waktu kita bersukacita di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Ini peristiwa hal yang kecil sebelum Yesus naik terangkat ke sorga. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, membawa dampak bagi kita mereka yang percaya. Membawa dampak yang luar biasa bagi kita orang percaya. Sehingga kita akan mengalami banyak sekali terobosan-terobosan. Saya senang sekali berada di menara doa segala bangsa Bapak Ibu. Karena begitu terobosan-terobosannya yang sangat luar biasa. Berdoa untuk segala bangsa, berdoa untuk semua keluarga, berdoa semua yang ada didoakan di tempat ini Bapak Ibu. Itulah sebabnya sukacita itu terus mengalir bagi kita semua. Saya tidak heran melihat Bapak Ibu semua saat ini. Muka semua bergembira, muka semua bersukacita oleh karena sukacita yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita semua. Itu yang membuat dampak kita selalu di dalam doa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Pagi hari ini mungkin, kenapa mesti kenaikan Yesus? Karena ini penting Bapak Ibu. Saat ini Yesus, kata firman Tuhan, ada bersama-sama dengan Allah Bapa di sorga. Sedang menyediakan tempat bagi kita dikatakan. Wah ini luar biasa. Sukacita sekali Bapak Ibu. Dia sedang berdoa buat kita. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Supaya kita kuat iman kita. Supaya semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Yesus ingin Tuhan. Yesus ingin bagi kita, Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21. Dia ingin menjadi satu orang-orang percaya dengan Bapa di sorga. Bapak Ibu yang dikasih, ini sesuatu hal yang luar biasa. Yang menurut akal manusia itu tidak mungkin terjadi. Saya coba berpikir 1000 kali Bapak Ibu. Mana mungkin saya bisa bersatu dengan Allah Bapa kita di sorga. Sedangkan firman Tuhan katakan daging ini tidak bisa. Dikatakan hanya roh yang bisa Bapak Ibu. Itulah sebabnya ya. Mana mungkin saya berpikir sampai 1000-2000 kali. Sampai berjuta-juta kali itu tidak bisa masuk akal Bapak Ibu. Tetapi Yesus katakan kerinduannya ingin bersatu dengan Bapa di sorga. Nah bagaimana caranya Bapak Ibu?
Nanti kita akan lihat sebentar nanti. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dikatakan ayat yang ke-53. Sekiralah bata kaya sandala esaki. Mereka senantiasa berada di bait Allah. Wah, luar biasa. MDSB senantiasa berdoa di bait Allah saat ini. Setiap pagi. Wah, setiap pagi. Berada di bait Allah. Setiap pagi berada di bait Allahnya Tuhan. Murid-murid dikatakan mereka senantiasa. Setelah Paskah Yesus naik ke surga. Mereka senantiasa berada di bait Allah. Mereka memuliakan Allah. Ini luar biasa. Sambil menunggu janji firman Tuhan digenapi, mereka akan menerima kuasa itu. Kalau engkau ada di dalam bait Allah, mereka akan menerima kuasa itu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai yang ke-13. Apa yang dilakukan oleh murid-muridnya? Dikatakan mereka bersatu memajukan gereja Tuhan. Berdoa bersama di sana. Memajukan gereja Tuhan. Gereja pada waktu itu belum ada Bapak Ibu. Tetapi gereja yang dimaksud yang ada di dalam hidup kita ini. Saling menguatkan satu sama yang lain. Saling memberkati satu dengan yang lain. Menguatkan gereja pribadi mereka Bapak Ibu. Bersatu di sana. Berdoa bersama. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tidak menganggap milik mereka adalah kepunyaan mereka sendiri Bapak Ibu. Ini yang namanya gereja mula-mula. Ini yang namanya jemaat mula-mula Bapak Ibu. Menara doa segala bangsa adalah gereja Tuhan yang berdoa bersama-sama. Saling memberkati satu sama yang lain Bapak Ibu. Kalau sebabnya saya merasa sangat sukacita diberkati Tuhan lewat menara doa segala bangsa. Amin, amin. Nah, saya percaya ini akan terus berlanjut. Terus berlanjut sampai Tuhan akan datang. Sampai Tuhan menyatakan kuasanya. Sampai Tuhan menyatakan kasih-Nya bagi kita. Pada waktu Tuhan akan datang. Kisah pasal 4 ayat yang ke-32 sampai 37 dikatakan. Mereka saling memberkati satu sama yang lain. Bapak Ibu ini luar biasa. Mereka saling memberkati satu sama yang lain Bapak Ibu. Kalau saya bacakan ayat ini, dikatakan adapun sekumpulan orang yang telah percaya itu mereka sehati sejiwa. Dan tidak seorang pun berkata bahwa sesuatu dari kepunyaan adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini hal yang luar biasa Bapak Ibu. Saya tidak tahu apakah hal ini masih bisa terjadi pada zaman ini Bapak Ibu. Tetapi saya melihat di MDSB itu bisa terjadi Bapak Ibu. Dan selalu akan terjadi Bapak Ibu. Sehingga apa yang terjadi di sini di firman Tuhan itu akan terjadi bagi kita semua. Ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena mereka semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa, taruh di sana. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf. Oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya mereka penghiburan. Seorang Lewi dari Firpus. Bapak Ibu yang dikasih dalam, sehingga mereka semua terpenuhi semua. Ini yang namanya Bapak Ibu memajukan gereja Tuhan.
berdoa bersama, saling memberkati satu dengan yang lain, sehingga semua terpenuhi, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, sehingga tidak ada lagi di sana kecemaran, percabulan, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir. Perseteruan di sana tidak ada lagi. Perselisihan di sana lagi tidak ada. Tidak ada lagi di sana iri hati, Bapak Ibu. Tidak ada lagi di sana amarah. Kenapa? Karena semua terpenuhi. Sukacita, damai, sejahtera melimpah di sana. Kebutuhan sehari-hari melimpah di sana. Sehingga tidak ada iri hati, perselisihan, perseteruan tidak ada di sana. Tidak ada kepentingan diri sendiri di sana. Percidraan tidak ada. Roh pemecah di sana tidak ada. Kedengkian tidak ada. Kemabukan, pesta pora dan sebagainya tidak ada di sana. Sikaralabat akayasan. Kenapa? Karena ada persatuan, unity yang luar biasa yang terjadi pasca Yesus naik ke sorga. Ada unity terjadi di sana. Pasca Yesus duduk terangkat di sorga. Meninggalkan berkat yang luar biasa bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Perlu kita merenungkan Bapak Ibu. Hari-hari ini adalah hari di mana pernyataan-pernyataan Tuhan. Kami tidak tahu, kita semua tidak tahu apakah ini dikatakan firman Tuhan. Dan memang sudah jelas, perang di mana-mana. Matius pasal 24, perang di mana-mana, bencana alam di mana-mana. Dan itu sudah dinyatakan oleh firman Tuhan Bapak Ibu. Semua sudah nyata di hadapan kita. Semua sudah terlihat dengan mata kepala kita Bapak Ibu. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan sudah mulai terjadi pada saat ini. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya Yesus yang sanggup menolong kita. Hanya Yesus yang sanggup menolong dan mengangkat kita dari segala apa yang Tuhan sudah. Amin. Janji firman Tuhan ini rema bagi saya Bapak Ibu. Janji firman Tuhan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 14 sampai ke 18. Dikatakan Bapak Ibu, hanya ada 2 hal di sana. Dikatakan percaya kepada Yesus pertama yang telah mati, kemudian Yesus bangkit. Nah, bagaimana Bapak Ibu? Saya akan bacakan Bapak Ibu ya. 1 Tesalonika. Ini penting Bapak Ibu ya. 1 Tesalonika pasal yang keempat. Ayat yang ke-14. 13 sampai dengan 18. Saya akan bacakan firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal. Supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, lihat, perhatikan ayat ini. Karena kalau kita percaya Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Perhatikan ayat-ayat ini. Akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. 2 hal. Percaya kepada Yesus mati, kematian Yesus. Dan Yesus bangkit. Kenapa? Saya katakan dari permulaan, banyak orang yang tidak percaya kepada Yesus yang telah mati, yang telah bangkit dari antara orang mati, Bapak Ibu. Mereka bilang kepada kita, mereka katakan kepada kita bahwa yang disalibkan bukan Yesus. Yesus itu disingkirkan. Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya mau katakan, pegang janji firman Tuhan ini. Mereka yang percaya, yang telah mati kemudian dia bangkit dari antara orang mati, akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini jelas firman Tuhan. Ayat yang ke-14.
Ayat yang ke-15, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Pada waktu tanda diberi, kita yang masih hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Hanya percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan. Ingat Bapak Ibu, ini dua hal yang penting buat kita. Kalau sebabnya Bapak Ibu, ini penting sekali buat kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya, saya bersorak, saya bersuka cita. Oleh karena ini semua Bapak Ibu, suatu saat Tuhan akan datang dan Tuhan akan mengangkat mereka yang percaya kepada Dia. Bapak Ibu dikatakan, saya mau jelaskan sedikit tentang hal ini Bapak Ibu. Jadi begini, mereka yang sudah meninggal dikatakan Bapak Ibu, ya, tidak akan mendahului kita yang masih hidup. Jadi contohnya begini Bapak Ibu, maaf. Kalau Yesus datang saat ini, jam ini juga, detik ini juga Bapak Ibu. Ya, kita ini orang yang percaya. Ada di menara doa segala bangsa Bapak Ibu. Dan di mana-mana yang sedang berdoa, sedang memuliakan Tuhan. Kita ini yang masih hidup. Kemudian Yesus datang pada detik ini juga. Dikatakan tidak akan mendahului mereka yang sudah mati di dalam Tuhan. Mati di dalam Tuhan. Yang sudah lebih dahulu mendahului kita. Yang sudah mati di dalam Tuhan. Kemudian Yesus bangkitkan dulu mereka Bapak Ibu. Setelah mereka dibangkitkan, ini artinya dikatakan Bapak Ibu, ada pengecualian, mereka yang tidak percaya. Dikatakan hanya mereka yang percaya kepada Yesus, yang sudah mendahului kita, akan dibangkitkan lebih dahulu dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian kita ini, saya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang masih tinggal pada saat kedatangan Tuhan kedua kali ini, maka kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan di angkasa permai, dan kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Katakan amin, haleluya. Sikirala batakaya, sikirala bayasana. Kita akan diangkat. Janji firman Tuhan ini akan terjadi bagi kita. Haleluya. Sikirala batakaya, sikirala bayasana. Oh, sikirala bataka. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Tadi yang di permulaan saya katakan, ini kan tubuh kita. Ini daging kita. Mana mungkin orang bertanya kepada saya Bapak Ibu. Ada jemaat bertanya, mana mungkin kita bisa datang kepada Bapa? Mana mungkin kita bisa pergi kepada Bapa? Yesus mengangkat kita. Bagaimana caranya? Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya, ini mungkin ayat-ayat terakhir bagi kita. Mari kita lihat 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Dikatakan begini, saya sudah catat ini Bapak Ibu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semua akan diubah. Perhatikan kalimat ini Bapak Ibu. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Rasul Paulus menyampaikan ini kepada jemaat di Korintus Bapak Ibu. Kita tidak akan mati semuanya. Seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan tadi di 1 Tesalonika. Kita yang masih hidup, ya, tidak akan mendahului mereka yang sudah mati di dalam Tuhan. Kemudian Yesus akan bangkitkan mereka. Nah Bapak Ibu, kita tidak akan mati semuanya. Tetapi kita semuanya akan diubah. Bagaimana Bapak Ibu caranya? Ayat selanjutnya 52 dikatakan, dalam sekejap mata, persekian detik, 0,0 persekian detik, kita semua akan diubah.
dalam sekejap mata. Pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua akan diubah. Bapak Ibu, ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Saya terkesan dengan ayat ini. Kalau saya mau baca ayat ini, saya selalu menangis oleh karena saya sedang menunggu ini, Bapak Ibu, terjadi bagi kita, terjadi bagi kita semua, terjadi bagi semua yang percaya di menara doa segala bangsa. Bapak Ibu yang dikasih dalam Yesus Kristus, diubahkan dengan cara apa, Bapak Ibu? Ingat waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Amin. Waktu Yesus bangkit dari antara orang mati, dia memiliki tubuh kemuliaan Tuhan. Dia memiliki tubuh kemuliaan Tuhan. Kenapa? Yesus memiliki tubuh kemuliaan Tuhan karena dia adalah Allah. Nah, bagaimana cara supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan? Di awan-awan permai dikatakan oleh 1 Tesalonika tadi, kita akan diubah dalam sekejap oleh Tuhan, oleh Yesus sendiri. Dalam sekejap kita memiliki tubuh kemuliaan Bapak. Jadi bukan tubuh ini Bapak Ibu. Di 1 Korintus sebelum ayat ini, ayat yang ke-50 dikatakan, tubuh dan darah tidak akan menyatu dengan kuasa Tuhan. Sebelum ayat ini Bapak Ibu dikatakan. Jadi darah ini, tubuh ini Bapak Ibu ya, akan mati dan akan menjadi debu Bapak Ibu. Tidak ada gunanya lagi. Jadi engkau cantik, engkau ganteng, tidak ada lagi gunanya pada saat kedatangan Kristus kali yang kedua Bapak Ibu. Itulah sebabnya Bapak Ibu, mari. Ini yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita. Sebelum dia naik ke sorga, dia mau menyatakan kemuliaan bagi kita untuk sesuatu hal yang akan digenapi oleh Tuhan. Waktu saya membaca firman Tuhan ini, saya katakan kepada Tuhan, saya ingin supaya saya akan seperti 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Suatu saat saya akan diangkat bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain, yang betul-betul sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Saya ingin supaya Tuhan menolong saya, memberikan kekuatan terus. Supaya bisa bertahan dalam hidup, dalam masalah apapun, dalam problem apapun. Supaya saya bisa sampai kepada 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Ini yang menjadi harapan kami Bapak Ibu. Supaya Tuhan akan memberkati. Saya percaya waktu kita percaya. Waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dikatakan hanya engkau percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan. Maka itu akan terjadi bagi kita. Pagi hari ini saya mau mengajak kepada kita. Sikaralah bata kaya sandalas. Mari kita mau merenungkan firman Tuhan. Mari kita mau merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan akan ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kenaikan Yesus bagi kita. Amin, amin. Akan membawa kepada kita pada akhir bersama-sama dengan Tuhan di sorga. Bersama-sama dengan Tuhan memerintah atas dunia ini. Bersama-sama dengan Tuhan memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Bersama-sama dengan orang-orang terpercaya, pasukan MDSB. Bersama-sama kami semua Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami, berikan kekuatan terus kepada kami. Supaya kami terus menghadapi setiap persoalan demi persoalan yang ada di depan kami. Kami tetap tegar, kami tetap kuat, kami tetap mengandalkan Engkau karena Engkau adalah Tuhan kami, Raja kami di atas segala raja. Tidak ada pernah yang menggantikan Engkau Tuhan di dalam hidup kami Bapa.
Kiralah batakaya sikiralah bawang. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan MDSB ke dalam tangan Tuhan. Kami selalu akan menjadi berkat bagi sesama kami di MDSB. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sikarabatakaya sanaya sikirah. Kemuliaan Tuhan tercurah bagi kami semua Bapa. Kemuliaan Tuhan tercurah bagi kami semua di MDSB. Sikaralah batakaya sikira. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Virginia Sarli, yang sakit siapa tuh yang gatal-gatal? Itu namanya Virginia, itu Shirley. Dia sakit gatal sama telinganya sakit sekali. Oke, kita berdoa ya. Masuk, coba. Kakaknya bersuara ya. Siapa tuh kakaknya itu nama? Oke, kita doa ya. Kita doa dulu buat mereka yang sakit ya. Yang mau divaksin dulu sama sakit ya. Tolong di spotlight aja. Oke, kita sama-sama berdoa. Saya berdoa dulu buat Virginia Sarli ya. Tuhan katakan terima kesembuhan daripada Tuhan. Kami lepaskan urapan kesembuhan daripada Tuhan Yesus mengalir atas Virginia Sarli. Segala kutuk sakit penyakit yang menyerang dia, yang membuat kulitnya gatal-gatal juga telinga sakit, kami ikat hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami lepaskan urapan kesembuhan dari Tuhan Yesus Kristus mengalir menjamah Virginia Sarli dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga saat ini juga jadi sembuh. Dan kami mengikat semua setan roh jahat yang membuat sakit ini, yang menyerang tubuhnya dengan gatal-gatal alergi, dan juga membuat kupingnya sakit, kami ikat semua, kami enyahkan dari tubuhnya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus hancurkan, bilur Tuhan Yesus menyembuhkan. Kuasa kesembuhan dari Tuhan Yesus mengalir, menjamah Virginia Sarli sehingga dia sembuh pulih dengan sempurna. Tuhan kami berdoa juga buat anak daripada Ibu Jenny Yanti, untuk Tuhan Gabriela Anabel Tuhan yang hari ini akan vaksin kedua. Kami lepaskan pengurapan kuasa-Mu Tuhan bekerja dalam tubuhnya dalam nama Yesus. Tuhan jamah tubuhnya, jamah organ tubuhnya, sel-sel tubuhnya daripada Anabel Bapa dalam nama Yesus Gabriela, agar dia benar-benar bisa beradaptasi dan bisa menerima obat vaksin yang akan disuntikan. Kami kuduskan vaksinnya itu dengan darah Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga dengan Ibu Stevi Engka yang juga vaksin kedua. Tuhan jamah tubuh Bu Stevi Engka agar organ tubuhnya, darahnya, semua sel-sel bisa menerima, beradaptasi dengan obat vaksin yang masuk ke tubuhnya, agar baik Anabel Tuhan dan Ibu Stevi Engka bisa menerima dan betul-betul imun mereka, kekebalan mengalami peningkatan Tuhan ratusan kali ganda dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami hancurkan setiap efek-efek negatif, baik pusing, mual, demam, sakit, bahkan di bekas suntikan, kami hancurkan semua dalam nama Yesus. Biar baik Bu Stevi Engka, Gabriela Anabel, semua sehat, semua baik, tidak ada efek-efek negatif daripada vaksin ini. Penyertaan Tuhan Yesus Kristus, perlindungan darah Tuhan atas mereka dalam nama Yesus Kristus. Tuhan kami juga berdoa buat istri Pak Chandra. Pak Chandra istrinya ada nggak ya? Nggak ada Pak, nggak apa-apa. Namanya siapa Ibu Pak Chandra istrinya? Chat ada Pak. Di saya hilang karena saya tadi internet putus. Internet putus jadi sudah. Siapa? Erlina Puspita Dewi. Oke, kita berdoa buat ini ya, istri Pak Chandra ya. Ibu Erlina. Bapak kami mau bersatu sepakat berdoa buat istri Pak Chandra Latif, Erlina Puspita dalam nama Yesus, yang mengalami demam, tidak enak badan semua. Bapak kami mengikat dalam nama Yesus setiap serangan setan, virus yang menyerang tubuhnya dalam nama Yesus, kami ikat hancurkan dalam nama Yesus. Kami perintah enyah dari tubuh Ibu Herlina dalam nama Yesus. Kami lepaskan api Roh Kudus membakar semua virus dari tubuhnya dalam nama Yesus. Kami lepaskan urapan kesembuhan. Boleh turun atas Ibu Herlina dalam nama Yesus, sehingga segala tenggorokan yang tidak enak, batuk atau demam apapun. Amin. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Ibu Herlina menjadi sembuh dalam nama Yesus.
Kami juga perlindungan. Chandra, buat juga Yabes, Engkau jaga, Engkau Yes. lindungi. Amin. Segala virus yang mencoba menyerang, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Kami bakar dengan api Tuhan. Biarlah baik Pak Chandra, Pak Yabes juga tetap dalam perlindungan. Bahkan seisi rumah dilindungi, tidak ada yang tertular COVID atau apapun. Bahkan Tuhan, kami berdoa buat Ibu Herlina Puspita sembuh, pulih, sehat kembali dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami sungguh menyerahkan, biarlah saat ini juga lawatan zaman Tuhan terjadi atas Ibu Herlina Puspita Dewi dalam nama Yesus Kristus. Sehingga dia betul-betul Tuhan tolong campur tangan agar sembuh sehat Tuhan dengan kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kami tetap berdoa juga buat Pak Herbanto. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan kesehatan Pak Hermanto dengan sempurna Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan akan berikan dia organ-organ tubuh yang baru, sel-sel yang baru yang sehat. Pak Hermanto terbebas Tuhan dari segala rasa tidak enak pada tubuhnya. Liver, ginjal, jantung Tuhan. Bahkan temuan Tuhan sembuh Tuhan dari asam lambung, mah. Bahkan dari apapun Tuhan. Diabetes semuanya normal, semua sembuh, semua pulih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ada lagi yang kelewat nggak? Karena tadi Pastor. Shalom, ada lagi. Pastor. Siapa Shalom, ya? Pastor. Pak Beni Parapak. Apa Pak Beni? Iya Pak, saya minta dukungan Pak bahwa sebentar saya akan melakukan doa pelepasan, pentahiran rumah dan juga pemutusan kutuk, pembakaran jimat. Minta dukungan doanya Pastor. Oh ya. Tuhan katakan ada urapan di atas kepalamu. Urapan kuasa Tuhan yang akan membawa kelepasan, membawa pemulihan kepada orang-orang yang kau layani. Saya melihat ada tongkat di tangan kananmu, terima urapan kuasa ini, kata Tuhan. Aku pakai engkau jadi terang, jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Untuk membawa keselamatan kepada banyak orang. Perlindungan darah Tuhan, pengurapan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan ada atas Pak Beni Parapak di dalam pelayanannya. Dalam nama Yesus kami lepaskan urapan berkat Tuhan. Haleluya. Amin.